Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Alexandria Christina Josephine. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Tarumanagara. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait hukum pidana yang dibimbing langsung oleh Bapak Heri Firmansyah. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana itu terbagi menjadi dua teori. Yang pertama itu ilmu hukum pidana dalam artian sempit, dan yang kedua ilmu hukum pidana dalam artian yang luas. Ilmu hukum pidana dalam artian yang sempit pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Dengan sebutan lainnya yaitu ius constitutum. Sedangkan ilmu hukum pidana dalam artian luas tidak terfokus pada norma-norma yang dilanggar saja, tetapi juga membahas mengapa terjadinya pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar, dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan. Nah, arti hukum pidana yang dicita-citakan ini itu seringkali kita kenal dengan sebutan ius constituendum. Yang kedua, ada dasar dan sumber hukum pidana. Apa sih yang menjadi dasar dan sumber hukum pidana? Yang pertama itu ada hukum pidana umum atau hukum pidana yang sudah dikodifikasi. Hukum pidana umum itu dapat kita lihat aturan-aturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua itu ada hukum pidana khusus di mana aturan pidananya dapat kita lihat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena hukum pidana khusus itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana. Yang kedua itu kelompok peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana. Yang ketiga ada tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tujuan hukum pidana menurut aliran klasik, dan yang kedua tujuan hukum pidana menurut aliran modern. Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah hukum pidana itu bertujuan untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenangnya. Tindakan yang sewenang-wenangnya ini dilakukan oleh bisa jadi dari anggota masyarakat sekitar juga maupun dari atasan itu sendiri, yaitu yang memerintah pada saat itu, yaitu seorang raja itu sendiri. Yang kedua, pada saat era modern ini, menurut aliran modern, tujuan hukum pidana itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapapun juga. Yang keempat, saya akan menjelaskan terkait pemikiran seorang ahli asal Jerman yang dikenal dengan nama Anselm von Verbats, yang dikenal dengan rumusan-rumusannya atau pemikirannya terhadap hukum pidana. Anselm von Verbats ini dikenal dengan rumusannya atas asas legalitas yang dikenal dengan istilah nullum delictum, nullum poena sine praevia lege poenali. Artinya, tidak ada satupun kejahatan yang tidak ada hukumannya tanpa ada sebab undang-undang pidana yang mendahuluinya. Artinya, sebelum kejahatan itu timbul, tidak dapat dikatakan kejahatan dan tidak ada hukumannya apabila tidak ada undang-undang yang sudah dulu tercipta, karena apabila tidak ada undang-undang atau aturan tersebut maka tidak ada yang bisa dilanggar, sehingga tidak ada kejahatan yang dapat timbul dan tidak ada hukuman yang perlu dijatuhkan kepada orang yang melanggar hukum pidana tersebut. Anselm von Verbats merupakan seorang ahli asal Jerman yang merumuskan terkait asas legalitas ke dalam 3 frasa Latin. Yang pertama itu nulla poena sine lege, yang artinya tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang. Yang kedua itu ada nulla poena sine crimine, yang artinya tidak ada pidana tanpa tindak pidana. Yang ketiga itu ada nullum crimen sine poena legali, yang artinya tidak ada tindak pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Kemudian ketiga frasa Latin asas legalitas ini itu diciptakan atau dirumuskan
pada tahun 1801. Pemikiran Anselm von Verbaz tersebut didukung oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang dapat kita lihat melalui KUHP bukunya yang ke-1 tentang aturan umum, bab 1 tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Makna dari pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut artinya seorang dapat dipidana apabila seorang tersebut melanggar ketentuan pidana. Artinya seseorang dapat disebut melanggar ketentuan pidana apabila unsur-unsur pidana atau dia telah melanggar salah satu atau beberapa pasal yang tercantum di dalam KUHP, maka orang tersebut dapat dikatakan dia itu melanggar hukum pidana. Kemudian pemikiran Anselm von Verbaz tersebut juga didukung oleh KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua, berbunyi seperti ini. Jika sesudah perbuatan dilakukan, ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Artinya adalah, apabila setelah seseorang diduga melakukan tindak pidana, adanya perubahan ataupun ketentuan pidana yang baru, maka yang akan dipakai adalah ketentuan pidana yang paling ringan atau menguntungkan bagi terdakwa. Yang kelima, saya akan menjelaskan salah satu asas yang pernah dipaparkan dan juga dijelaskan oleh dosen kita, yaitu Bapak Heri Firmansyah, terkait asas indubio pro reo. Asas indubio pro reo ini berasal dari bahasa Latin. Asas indubio pro reo ini merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa jika ada keraguan dalam suatu pembuktian di dalam suatu perkara, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk keuntungan si terdakwa. Asas ini sesuai dengan asas praduga tak bersalah, yang artinya terdakwa tidak boleh dihukum oleh pengadilan apabila masih terdapat keraguan mengenai kesalahannya. Penerapan asas ini dapat kita lihat melalui pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal 183 KUHP ini berbunyi seperti ini. Seorang hakim atau hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Makna dari pasal ini adalah seorang hakim itu sebenarnya nggak boleh secara langsung mempidanakan seseorang yang baru saja diduga bersalah tanpa adanya pembuktian dengan minimal sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah di mata hukum. Contoh dari alat bukti yang dimaksud di dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dapat kita lihat melalui pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau pasal 184 ayat 1 KUHP menerangkan atau menjelaskan terkait alat bukti yang sah ialah A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat D. Petunjuk, E. Keterangan terdakwa. Yang keenam, saya akan menjelaskan terkait teori pemidanaan. Teori pemidanaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada teori absolut atau dikenal dengan sebutan teori pembalasan atau teori retributif. Yang kedua itu ada teori relatif yang dikenal juga dengan sebutan teori tujuan, teori utiliter atau kemanfaatan. Yang ketiga itu ada teori gabungan atau teori kombinasi atau Verning's-Theorion. Nah, ketiga teori ini
memiliki tujuan dan pendekatan terhadap hukum pidana secara berbeda-beda. Yang pertama, menurut teori absolut, fokus dari teori absolut ini pembalasan atas kejahatan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan tujuan lain seperti pencegahan atau rehabilitasi. Prinsipnya yaitu setiap kejahatan harus dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Jadi harus setimpal atau seimbang dengan tujuan untuk membalas pelaku atas perbuatannya. Contohnya mengenai hukum tali atas tali, an eye for an eye, di mana hukumannya harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Namun pada teori absolut ini terdapat kelemahan, di mana kelemahannya itu teori absolut ini dapat menyebabkan hukuman yang tidak adil atau tidak proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Yang kedua itu ada teori relatif atau teori tujuan atau teori utiliter kemanfaatan. Fokus dari teori relatif ini adalah untuk mencegah kejahatan, merehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat. Teori relatif ini memiliki prinsip hukuman yang dijatuhkan bukan sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kejahatan di masa depan atau memperbaiki sikap dan tingkah laku dari pelaku tersebut. Contoh dari teori relatif ini adalah pidana penjara. Pidana penjara yang ditujukan untuk mencegah pelaku dalam melakukan kejahatan lagi, atau yang kedua bisa melalui program rehabilitasi untuk membantu pelaku kembali ke masyarakat. Yang selanjutnya itu di dalam teori relatif ini juga ternyata terdapat suatu kelemahan, di mana kelemahannya itu teori ini dapat menimbulkan suatu diskriminasi terhadap pelaku karena hukuman yang dijatuhkannya tidak selalu sesuai, jadi terkadang tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan yang ketiga, itu ada teori gabungan atau teori kombinasi Verlinging-Steurian. Teori ini memiliki fokus untuk menggabungkan prinsip-prinsip dari teori absolut dan relatif. Jadi teori gabungan ini merupakan gabungan dari kedua teori yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu terkait teori absolut dan teori relatif itu dijadikan satu. Jadi kedua prinsip jadi satu prinsip, di mana disebut dengan teori kombinasi atau Verlinging-Steurian. Sehingga teori ini menjelaskan bahwa hukuman itu tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan untuk pencegahan, seperti untuk rehabilitasi dan juga perlindungan masyarakat dan untuk pencegahan. Yang selanjutnya itu ada prinsip dari teori gabungan. Prinsipnya itu hukuman itu dijatuhkan dengan mempertimbangkan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan serta tujuan pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Contoh dari teori gabungan ini sendiri itu dapat dilihat melalui penjatuhan pidana penjara yang juga disertai dengan program rehabilitasi dan pembinaannya, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hukuman pidana. Selanjutnya, dari teori gabungan ini tidak terdapat kelemahan, melainkan malah bisa kita lihat ada keunggulannya, yaitu dalam teori gabungan ini ternyata itu keunggulannya adalah lebih komprehensif dan juga lebih fleksibel karena dapat mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam penjatuhan hukuman. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan terkait 3 masalah pokok hukum pidana yang dimana dijelaskan oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Heri Firmansyah
bahwa 3 masalah pokok hukum pidana ini memiliki sebutan lain, yaitu trias pidana, di mana trias pidana itu terdiri dari yang pertama itu ada perbuatan pidana, yang kedua kesalahan pidana, dan yang ketiga pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana ini memiliki objek ilmu hukum pidana atau menjadi objek ilmu hukum pidana, di mana perbuatan tersebut yang dapat dipidana terwujud secara in abstrakto dalam perundang-undangan pidana. Yang kedua itu ada kesalahan pidana, di mana kesalahan ini memiliki arti yang luas, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana, di mana dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Tentang kesalahan ini, seorang ahli yang bernama Bambang Purnomo menyebutkan bahwa kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis menjelaskan bahwa kesalahan itu merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih. Baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan terkait kesalahan pidana, di mana kesalahan tersebut dilakukan atas dasar unsur kesengajaan. Kesengajaan di dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi 3 macam bentuk kesengajaan, yaitu yang pertama ada kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, atau dikenal dengan sebutan lain Opzet als Oogmerk. Yang kedua itu kesengajaan sebagai kepastian, atau dengan sebutan lainnya Opzet Zekerheidsbewustzijn. Yang ketiga itu ada kesengajaan sebagai kemungkinan, atau dikenal dengan sebutan lainnya Opzetbewustzijn. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu bentuk kesengajaan di mana dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan atau tindak pidana aktif, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian, artinya seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga, maka di sini terdapat kesengajaan sebagai kepastian. Yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan, disebut juga dengan dolus eventualis. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul, yang ia tidak inginkan dari perbuatan. Namun, begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan tersebut, ia tidak mundur dan tetap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Kesalahan pidana ini juga sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang itu dipertanggungjawabkan secara pidana, dan dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama itu ada kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau dolus atau opzet, dan yang kedua itu ada kesalahan dalam bentuk kealpaan atau culpa. Yang ke-9, saya akan menjelaskan apa yang membedakan terkait dolus dan juga culpa. Menurut doktrin pro parte dolus itu merupakan doktrin dolus itu merupakan doktrin yang merujuk pada unsur kesengajaan dalam tindak pidana, di mana pelaku dengan sengaja dan dalam kondisi keadaan dia sadar melakukan tindak pidana yang melawan hukum.
Sedangkan doktrin yang kedua, yaitu doktrin pro parte culpa, doktrin ini menjelaskan bahwa pada unsur kealpaan, di mana pelaku melakukan tindak pidana karena kelalaian atau tidak cermat tanpa adanya unsur kesengajaan di dalamnya. Jadi, doktrin pro parte culpa itu merujuk pada unsur adanya kealpaan gitu. Yang ke-10, saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus tindak pidana. Kasus yang saya ambil ini sebenarnya kasus yang sudah lama terjadi, yaitu terkait dengan salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan ramai di media sosial, di mana kasus tersebut merupakan suatu kasus pembunuhan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh polisi dan korbannya juga adalah seorang polisi. Kasus pembunuhan polisi antar polisi yang akan saya ambil ini yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo, yang korbannya di mana itu adalah seorang polisi yang bernama Brigadir Yosua, di mana kasus ini saya ambil dari salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor putusan 796 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana di dalam putusan ini Ferdy Sambo ditetapkan sebagai terdakwa berikut dengan tuntutan pidana yang dilakukannya hingga penyertaan barang bukti dan juga kronologi kasus sampai dengan tanggapan dari penasihat hukum, baik dari penuntut maupun dari penasihat hukum terdakwa. Menurut Pak Kamarudin, bagaimana sih putusan akhir terhadap terdakwa Ferdy Sambo di dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Putusan akhir terdakwa Ferdy Sambo dalam perkara Brigadir Yosua, putusan akhir di Pengadilan Negeri, beliau dihukum mati. Ketika dia banding juga dihukum mati. Ketika beliau kasasi dihukum seumur hidup. Jadi ada pengurangan dari hukuman mati jadi hukuman seumur hidup. Jadi artinya seumur hidupnya Ferdy Sambo harus dihukum menjalani pidana penjara gitu loh. Apakah putusan hakim tersebut menurut Pak Kamarudin bisa memberikan efek jerah bagi terdakwa Ferdy Sambo? Ya, memberi efek jerah sudah pasti, karena beliau awalnya menolak, mengatakan membunuh, bahkan memfitnah Joshua melakukan pelecehan terhadap istrinya di Jakarta Selatan atau Duren 3. Tapi karena kita tidak terima, kita melakukan upaya sehingga itu semuanya SP3, kemudian dirubah jadi di Magelang atau di Jawa Tengah, itu juga SP3. Maka pada akhirnya dia mengakui dan menyesal. Apa pesan dari Pak Kamarudin sendiri bagi masyarakat Indonesia terhadap kasus pembunuhan Brigadir Joshua tersebut supaya tidak terulang lagi kasus seperti ini di Indonesia ke depannya? Pesan saya kepada masyarakat, hiduplah jujur dan terhormat dan biasakan menghormati hukum sehingga tidak seperti ini berbelit-belit, bahkan muter-muter di awalnya, tapi pada akhirnya mereka mengakui dan semua perbuatan-perbuatan itu jelas diakui oleh mereka. Jadi masyarakat hendaknya menyadari bahwa perbuatan apapun yang dilakukan oleh masyarakat itu hendaknya dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti halnya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawan gitu.
Jadi tidak terulang lagi seperti ini gitu. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Heri Firmansyah selaku dosen pembimbing hukum pidana saya. Terima kasih telah mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat ini untuk saya ke depannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk banyak kalangan, mulai dari mahasiswa maupun orang-orang yang tadinya tidak mengerti pidana bisa menjadi paham terkait apa itu hukum pidana. Terima kasih.